Baik, selamat pagi anak-anak. Balik lagi kepada Ibu Natali. Di sini Ibu akan mengajarkan dan memberikan penjelasan materi matematika tentang operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Kita lanjut aja. Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Urutan langkah pengerjaan hitungan campuran sebagai berikut. Yang pertama, pengerjaan dalam tanda kurung didahulukan. Kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Kerjakan urut dari kiri. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Dan yang keempat, perkalian atau pembagian lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Lanjut langsung ke contoh soal. Di sini, soal nomor 1 menggunakan pecahan biasa. 1/2 dikurang 1/4 ditambah 1/8. Di sini sudah tertuliskan, penjumlahan atau pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Tapi sebelum kita mengerjakan, kita ubah terlebih dahulu penyebutnya disamakan ya, agar kita bisa menggunakan dan menambahkan. Kita samakan penyebut menjadi 8. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti di sini 1 dikali 2, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 1/4 ini 8 dibagi 2, 8 dibagi 4 menjadi 2. Di sini 1/8 tetap ya, karena dia tidak berubah. Sama dengan kita ubah terlebih dahulu dari urut dari kiri. Jadi kita kerjakan dulu di sini. 4/8 dikurang 2/8. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Di sini tidak dikurangkan ya, karena ini bilangannya sudah kita samakan. Penyebutnya sudah kita samakan. Jadi sama dengan 2/8 ditambah 1/8. Sama dengan, kita tinggal tambahkan saja. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya tetap sama, 8. Jadi 3/8. Jadi untuk kesimpulan dari pertanyaan nomor 1, 1/2 dikurang 1/4 ditambah 1/8 dapatlah 3/8. Caranya tadi, samakan dulu penyebutnya, kerjakan dulu dari urut sebelah kiri, kemudian baru masuk ke sebelah kanan. Oke. Untuk contoh soal pertama, Ibu harap kalian sudah mengerti. Kita lanjut untuk soal nomor kedua. Di sini campur ya, ada pecahan campuran, ada juga pecahan biasa. Di sini menggunakan tanda kurang dan tanda bagi. Soalnya 5/1/2 dikurang 4/6 dibagi 1/4 sama dengan 5/1/2 dikurang, kita kerjakan dahulu. Di sini ada tulisannya kan, perkalian atau pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu untuk pembagiannya. Oke, di sini langsung saja kita buat. Di sini Ibu salah menulis ya, harusnya 4. Harusnya 4. Dan di sini benar. Oke. Langsung saja 2/6 dikali 4/6 dikali 4/1. Lanjut, 5/1/2 dikurang 8/6 sama dengan 11/6. Oke, ini ubah ya, ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 ditambah 1, 11. Benar, 11/2 dikurang 8/6. Oke, selanjutnya dikuranglah, dapatlah 33/6 dikurang 8/6. Kenapa bisa 33, Bu? Karena kita samakan penyebutnya agar bisa kita kurangkan. Di sini
kita menggunakan penyebutnya 6. Jadi 2 dikali 2 bilangan kan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 3 dikali 11 sama dengan 33 per 6 dikurang 8 per 6 sama dengan 25 per 6, dan bisa disederhanakan menjadi 41 per 6. Apakah anak-anak sudah paham sampai di sini? Sebelumnya jangan lupa buat kesimpulan. Jadi 51 per 2 dikurang 4 per 6 dibagi 1 per 4 sama dengan 41 per 6. Selesai soal nomor 2, kita lanjut untuk soal nomor 3. Di sini menggunakan pecahan desimal. Pecahan desimal semua ya. Ini ada soalnya. Dalam kurung 0,4 ditambah 0,9 dikali dalam kurung lagi 0,8 dikurang 0,3 dan dibagi 0,4. Jawabnya seperti ini. Kita kerjakan terdahulu sebelah kiri ya. Ini kan sama-sama bilangan perkalian dan pembagian. Kita kerjakan dulu bagian sebelah kiri. 0,4 ditambah 0,9 dapatlah 1,3. Lanjut 0,8 ditambah 0, dikurang 0,3 dapatlah 0,5. Selesai bagian kiri. Kita masukkan dengan 0,2 dibagi tadi, tinggal dimasukkan sama dengan kita kali 1,3 dikali 0,5 dapatlah 0,65. 0,65 dibagi 0,3 dapatlah 3,25 dengan menggunakan ubah dulu terlebih dahulu ke pecahan biasa untuk pecahan desimalnya ya. Jadi untuk soal 0,4 ditambah 0,9 dikali 0,8 kurang 0,3 dan dibagi 0,2 dapatlah hasil menjadi 3,25. Untuk operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan, apakah anak-anak ibu sudah paham? Baik dari contoh soal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ibu harap kalian sudah paham. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung berbagai bentuk pecahan. Contoh soal. Ini ada contoh soal cerita. Pak Tio mempunyai tanah seluas 5,5 hektar. Setengah dari tanahnya diberikan kepada anaknya, Hardi. Sisa tanah itu ditanami padi seluas 1/4 hektar. Berapakah sisa tanah Pak Tio yang tidak ditanam? Jadi bisa kita tarik, ditanya dan diketahui Pak Tio memiliki tanah seluas 5,5 hektar. Ini juga setengah dari sisa tanah yang ditanam tadi 1,1/4. Ditanya, berapa sisa tanah Pak Tio yang tidak ditanam? Jawab, sisa tanah yang tidak ditanam seperti ini jalannya, 5,5 dikurang 1/2 dikali 5,5 dikurang 1/4 sama dengan 5/1/2 dikurang 1/2 dikali 5/1/2 dikurang 5/4. Sudah? Lanjut, 11/2 dikurang 1/2 dikali 11/2 dan dikurang 5/4. Oke. Di sini kita ubah dulu 5,5 menjadi pecahan campuran. Setelah kita ubah menjadi pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. 11/2 dapat dari 2 dikali 5, 10.
10 ditambah 1, 11. Jadi untuk 5,5 dapatlah 11/2 dikurang 1/2 dikali 11/2 dikurang 5/4. Sudah? Lanjut lagi. Kita kalikan terlebih dahulu ininya agar kita bisa lanjut ke 11/2 dan 5/4. Kita kerjakan dulu. 1 dikali 11 sama dengan 11. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 11/2 dikurang 11/4 dikurang 5/4 sama dengan, di sini sudah kita bisa samakan penyebut ya anak-anak, agar kita bisa mengurangi. Kita samakan penyebutnya menjadi 4. Jadi untuk 11/2, 11 dikali 2, 22. 11/2 sudah diubah tadi, 11/4 tetap karena dia penyebutnya 4 tidak berubah, dan 5/4 juga tetap karena penyebutnya tidak berubah. Jadi 22 dikurang 11 dikurang 5/4 sama dengan 6/4. Bisa disederhanakan? Bisa. 6 dan 4 kita bagi menjadi dengan 2. 6 dibagi 2 dapatlah 3. 4 dibagi 2 dapatlah 2. Jadi 3/2. Bisa disederhanakan lagi? Bisa kita sederhanakan ke bentuk pecahan desimal. Dapatlah 1,3. Jadi jangan lupa kasih kesimpulan. Jadi sisa tanah yang tidak ditanami Bapak Tio tadi adalah 1,5 hektar. Selesai untuk contoh soal cerita yang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung. Apakah anak-anak sudah memahami untuk materi tersebut? Ibu yakin dan percaya anak-anak sudah paham ya. Jangan lupa latihan setiap hari agar anak-anak ibu dapat lebih mengerti dan memahami untuk mengerjakannya. Dan untuk mengerjakan soal ini jangan lupa untuk hafalkan perkalian 1 sampai 10 agar anak-anak mudah untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk soal cerita, pahami apa maksud dan apa yang diminta dari soal cerita tersebut. Cari tahu dulu yang diketahuinya apa dan ditanyanya apa. Sekian untuk pembelajaran hari ini pada operasi hitungan. Dan nanti kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Jangan lupa anak-anak jaga kebersihan dan selalu semangat walaupun kita tidak belajar dengan tatap muka langsung. Ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan selamat siang.